Hai everyone, nama saya Yogi Gunawan dan mobil di samping ini adalah Toyota Alphard tipe GS tahun 2013. GS itu merupakan singkatan dari Gazoo Racing yang merupakan salah satu divisi khusus untuk mobil racing dari Toyota. Sehingga Alphard GS ini adalah bentuk kerjasama mereka. Alphard GS ini bentuk interior dan eksteriornya itu cukup berbeda dengan Alphard lainnya dan akan kita bahas di video ini. Kita coba lihat perbedaannya apa aja ya. Ketika kita melihat tampilan depan dari Alphard GS ini, kita sudah bisa melihat perbedaannya. Nah, perbedaan yang paling mencolok adalah di bagian grill. Grill bagian atas ini terdapat 3 step, jadi 1, 2, 3, dan warnanya itu sama dengan warna dari kap mesin, sama-sama hitam metalik. Dan kalau kita ke bawah sedikit, nah dia ada satu grill gede di sini dan dia berwarna chrome. Di bawah grill gede ini juga terdapat 3 buah list chrome. Di bagian headlamp, lampu utamanya itu dia menggunakan proyektor dan HID proyektor di sini. Untuk lampu jauhnya dia menggunakan halogen dan untuk lampu sennya penempatannya di sini. Untuk sensor parkir terdapat 2 buah di bagian depan. Nah, yang membedakan Alphard GS ini dan Alphard 2013 lainnya adalah di bagian fog lamp itu dia ada penambahan DRL di sini, di mana Alphard 2013 tipe G itu belum ada DRL. Ini adalah bagian samping dari Alphard GS 2013. Bagian samping untuk di bodinya itu hampir sama dengan Alphard G pada umumnya. Cuman perbedaannya di Alphard GS ini ada penambahan emblem bertulisan GS. Yang lainnya itu hampir sama. Dimana untuk spion itu dia senada dengan lampu sen di sini. Pilar B-nya itu berwarna hitam metalik dan untuk handle itu dia kombinasi antara warna chrome dan warna hitam metalik dan sudah diberikan dengan akses smart key di sini. Kalau tadi di bodi nggak ada perbedaan, sekarang di bagian velg berbeda total. Untuk velg sendiri di sini dia berwarna two-tone dan di pinggirannya itu dia berwarna merah yang memberikan kesan sporty pada mobil ini. Di bagian tengah juga dilengkapi dengan dop bertulisan GS dan kalipernya berwarna merah. Kalipernya bertulisan GS juga di sini. Di bagian mesin, isi silinder dari mesin ini adalah 2400 cc, 4 silinder dan tenaga maksimalnya itu di 170 horsepower. Untuk pajak tahunannya itu sekitar 7.800.000 per tahun untuk daerah Jakarta. Ini adalah interior dari Alphard GS tahun 2013. Perbedaan yang paling bisa dilihat adalah di bagian jok. Nah, untuk joknya sendiri saya cukup seneng di sini, di mana dia menggunakan 2 bahan kombinasi. Material pertama yaitu dia menggunakan bahan semi kulit untuk di bagian pinggirannya dan di bagian tengahnya itu dia menggunakan bahan bludru. Nah, di tengah-tengahnya itu dia juga menggunakan motif titik-titik dan di bagian atas ada emblem bertulisan GS. Untuk jahitannya sendiri, nah jahitannya itu dia menggunakan jahitan berwarna merah dan saya cukup senang melihatnya karena memang memberikan kesan mewah pada mobil ini. Di bagian depan saya untuk dashboard, nah dashboardnya itu dia menggunakan bahan soft touch di sini dan terdapat airbag untuk di sisi kiri penumpang. Untuk bagian panel sendiri, nah panelnya itu dia berwarna hitam metalik di sini dan di bagian bawah terdapat laci penyimpanan. Laci penyimpanannya itu dia soft opening, jadi ketika kita tarik dia bukanya pelan-pelan. Ketika kita buka laci penyimpanannya, terdapat satu tempat penyimpanan lagi di sini. Kalau kita buka, nah dia kayak laci kecil gitu buat taruh si remote. Untuk entertain system di bagian head unitnya itu dia sudah touchscreen di sini dan untuk head unitnya sendiri sudah support dengan Bluetooth. Di bagian bawah juga terdapat tempat penyimpanan di sini dan untuk AC-nya itu sudah digital. AC-nya juga sudah support dengan dual zone di mana AC-nya itu bisa diatur masing-masing. Jadi misalnya sebelah kiri butuh suhu 20 derajat, nah di sisi driver butuhnya suhu 18 derajat, nah bisa diatur masing-masing. Untuk transmisinya dia menggunakan automatic di sini. Kalau kita buka ini, nah, dia ada tempat penyimpanan juga. Nah, bagian bawahnya itu dia terdapat soket lighter dengan tegangan 12 volt dan kalau kita buka lagi di sini, oh ada tempat penyimpanan juga. Di bagian setirnya itu dia menggunakan bahan karet di sini dan untuk motif terdapat 2 motif di bagian setir. Motif di bagian bawah itu dia titik-titik dan di bagian atas dia polos. Untuk jahitannya itu dia berwarna merah sama dengan si jahitan dari si joknya itu.
Untuk bagian kiri itu terdapat tombol untuk audio steering switch, di mana dia ke arah entertain. Dan di bagian setir juga sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Untuk warnanya itu dia dominan berwarna hitam di sini, antara si jok dan dashboard itu dia berwarna hitam. Cuman kalau untuk di bagian atasnya, di bagian atap dia berwarna putih. Di bagian pilar juga terdapat 2 buah airbag di sini. Di bagian speedometernya itu dia berbeda dengan Alphard G pada umumnya. Nah, kalau kita lihat dalam keadaan posisi mati, itu latarnya itu dia berwarna silver, tapi ketika kita nyalain, tulisannya itu dia nyala, dia ada lampunya di bagian tulisannya. Untuk di bagian indikator MID-nya itu rata-rata tulisannya itu tulisan Jepang, karena memang mobil ini adalah CBU. Di bagian atas dari Alphard GS ini terdapat 2 buah sun visor di sini. Nah, masing-masing sun visor juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk bagian tengah, bagian tengah terdapat lampu baca, ada 2 buah lampu baca di bagian atas. Terus ada tempat taruh kacamata dan ada 2 buah sunroof di Alphard GS ini. Di bagian sisi kanan dari driver terdapat beberapa tombol di sini dan kita coba lihat tombolnya apa aja. Di bagian kiri itu terdapat vehicle stability control, terus ada tulisan room di sini yaitu untuk si ambient light, ada sensor parkir, ada nano E di sini dan ada eco mode. Dan untuk engine start stop sendiri dia berwarna merah di sini dan ada tulisan GS. Untuk tempat duduk sendiri di bagian joknya itu dia masih manual, dan untuk maju mundurnya, untuk pengaturan rebahan juga semuanya masih manual. Sekarang kita coba akses ke bangku baris keduanya. Ini adalah posisi duduk di bangku baris kedua. Untuk bangku baris keduanya itu juga sama dengan bangku baris pertama, di mana dia ada emblem bertulisan GS di bagian tengah. Di sini ada sebuah table. Nah, tablenya itu juga sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Juga ada sandaran tangan di sini. Nah, bisa kita atur ketinggiannya. Bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan kita. Untuk aksesibilitas dari bangku baris kedua itu bisa kita atur. Nah, kalau kita mau sliding ke depan, kita tinggal sliding ke depan. Terus untuk rebahannya juga bisa kita atur rebahannya. Dan untuk rebahan kaki juga bisa kita slide ke belakang dulu dan kita naikin rebahannya. Nah, kita akan mendapatkan posisi yang kita inginkan. Supaya interior mobil kamu stay fresh dan terhindar dari bakteri, gunakan Hebo Air Refresher. Caranya begini, kita buka dulu tutupnya, kita kocok sebentar dan kita tekan katup ini. Nah, setelah seperti ini, diamkan 15 menit. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan triple blower, yaitu AC-nya itu sampai ke bangku baris ketiga, dan pengaturannya itu bisa diakses dari bangku baris kedua. Nah, di sini kita bisa akses. Untuk kelengkapan dari mobil ini, di bagian atas terdapat hand grip, ada lampu baca di sini, ada 1 roof monitor yang lumayan gede, dan terdapat ambient light. Ambient light-nya itu cuman bisa diatur keterangan dari cahaya, mau seberapa terang itu bisa, tapi kalau untuk ganti-ganti warna itu belum bisa. Ini adalah bagian belakang dari Alphard GS 2013. Perbedaannya yaitu dia ada penambahan emblem bertulisan GS, terus bumper bagian belakangnya dia juga beda. Dan untuk knalpot sendiri dia terdapat 4 buah diffuser untuk Alphard GS ini. Selebihnya hampir sama dengan tipe lainnya, yaitu di mana di atas ada high mount stop lamp, di sini ada rear wiper. Nah, rear wipernya itu tertutup sama spoiler. Ada emblem bertulisan Alphard juga di sini. Selain itu ada 4 buah sensor parkir di bagian belakang dan terdapat kamera mundur di bagian belakang juga. Nah, kita coba lihat di bagasinya. Nah, untuk bagasinya itu di sini cukup luas karena bangku baris ketiga itu bisa dilipat ke bagian samping. Dan untuk ban serep sendiri, ban serepnya itu dia penempatannya di bawah, dan toolkitnya itu dia ada di masing-masing sebelah kiri. Sekian untuk review dari Alphard GS 2013 ini. Terima kasih sudah menonton di channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.